Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan berbicara sebuah topik yang sangat menarik tentang structural integrity, kejujuran struktur. Ini adalah selembar kertas yang saya umpamakan ini adalah sebuah struktur, structure. Satu benda, selembar kertas seperti ini, diri manusia, kursi, bangunan, jembatan, kendaraan, whatever. Dia adalah sebuah struktur yang terdiri dari satu atau lebih komponen. Saya ambil contoh di sini selembar kertas. Kalau kita lihat kertas ini mulus, tidak ada cacat. Apabila ini saya memberikan beban, kertas ini saya ganggu, saya berikan disturbance, external loading, ini saya tarik, ini akan susah untuk kita buat dia koyak. Tapi apa yang terjadi kalau saya beri lubang, saya koyak di tengah, saya beri lubang seperti ini. Ya, kelihatan lubangnya. Lalu saya tarik dengan beban yang kecil, dia akan mudah putus. Dan putusnya itu dimulai dari sebuah titik yang saya bisa gambarkan ya, dia akan putus pada sisi atas yang saya merahkan ini. Kenapa bisa putus? Kenapa bisa gagal ini kertas ini? Satu contoh lagi, bagaimana kalau tadi ini mulus tanpa lubang, begitu diberi lubang mudah untuk gagal, ditarik. Sekarang saya tidak memberikan sebuah lubang, tetapi menggunakan pisau. Aduh, kemana pisaunya nih? Sebentar dulu teman-teman, saya cari dulu pisaunya. Oke, ini sebuah cutter, lalu saya potong. Nah, saya potong di sini, mungkin tidak terlihat, tapi ini tembus ya, tembus, pisaunya tembus. Lalu saya berikan beban. Apa yang terjadi? Juga dengan mudah kertas ini gagal, tidak tahan terhadap beban. Nah, contoh-contoh yang saya berikan tadi itu, inilah yang kita sebut dengan kegagalan struktur, ketidaksanggupan sebuah struktur untuk menahan beban. Apakah satu komponen atau beberapa komponen dalam struktur itu. Kenapa? Karena adanya gangguan, adanya sebuah perubahan di dalam struktur itu. Apakah hanya satu goresan kecil maupun sebuah lubang yang besar. Apa makna filosofis yang ada di beberapa contoh tadi? Kita akan bicarakan. Simak terus. Oke, sebelum kita lanjut, mari saya perkenalkan diri. Saya Bustami Syam, guru besar di Universitas Sumatera Utara.
yang senang akan channel ini, silakan subscribe, like, dan share. Baik, sahabat sekalian, apabila strukturnya adalah seorang manusia, diri kita, maka disturbance, cobaan-cobaan dari luar ini akan berperang dengan kemampuan manusia itu untuk menghadapi cobaan itu. Apabila dia tidak tahan, dia akan gagal. Karena itu perlu diwaspadai. Kalau pada kertas ada lubang, ada sedikit goresan, manusia-manusia yang hatinya tergores atau fisiknya tergores, dia sebenarnya cenderung untuk menjadi lemah apabila dia tidak sanggup menahan ujian itu. Demikian juga kalau ujiannya dengan sesuatu yang lebih. Ini juga adalah ketidaksetimbangan. Lebih hartanya, lebih jabatannya, lebih kebanggaannya. Sehingga ini juga sebuah sebenarnya kelemahan yang tercipta di dalam struktur yang namanya manusia itu. Karenanya perlu diimbangin. Itulah dia selalu kita untuk mengingat, diminta untuk selalu bersyukur. Nah, musuh-musuh Anda, musuh kita semua, kalaupun ada musuhnya, selalu melihat kelemahan pada diri kita. Dia akan memanfaatkan kelemahan itu untuk membuat integritas struktur kita itu menurun sehingga gagal. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan? Struktur harus terhindar dari hal-hal yang menyebabkan lemahnya struktur. Tetapi tidak mungkin, tidak mungkin sebuah bangunan mulus tanpa ada takian, tanpa ada lubang, tanpa ada segala macam. Lihat aja tubuh kita. Tidak mungkin kepala kita, leher kita sebesar bahu. Di sini pasti ada stress concentration ratio. Di sini akan terjadi di bahu yang lebar, di pinggang, di perut, di kaki, semuanya itu adalah potensi untuk bisa terjadinya penurunan structural integrity dari tubuh kita secara fisik. Pada struktur bangunan, pada struktur mesin pun demikian. Tidak mungkin sebuah poros itu mulus, ukurannya, diameternya sama semua. Harus ada diletakkan bantalan, bagaimana meletakkan roda gigi, puli, dan komponen-komponen lain yang nanti terkait di dalam sebuah struktur. Lihatlah sepeda, coba Anda lihat benda-benda di sekeliling kita itu, tidak mungkin ini mulus. Oleh karena itu, orang bijak mengatakan, tidak ada manusia yang sempurna. Memang benar. Apa yang bisa kita lakukan adalah kita membuat satu koreksi, dan kita harus mengetahui sebuah koreksi. Itulah di dalam engineering practice namanya stress concentration factor. Pendekatannya dari engineering seperti apa saya akan bahas dalam video ini. Semangat terus.